Kids, apa kabar sore hari ini adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kak Sandi, Iya Kak Trisna. kita sapa adik-adik dulu yuk. Boleh? Hai adik-adik yang ada di Kalimantan. Hai. Halo adik-adik yang ada di Lampung. Hai. Hai adik-adik yang ada di Kupang. Hai. Nah Kak Trisna ada yang gak kalah jauh loh. Dari mana Kak? Halo adik-adik yang ada di Tanjung Enim. Halo. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sore hari ini kita akan beribadah. Namun sebelumnya kita menyanyikan Yel Yel Eben Kids Ministry. Ada di rumah, kita katakan, hey oh join in, hey oh join us. Hey oh join in, hey oh join us. Hey oh join in, hey oh join us. Eben Kids be strong, Eben Kids be brave, Eben Kids be strong, together we will brave. Serukan pada dunia bahwa kita berbeda, kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Mari adik-adik, kita terus bersemangat. Mari kita katakan, hey oh join in, hey oh join us. Hey oh join in, hey oh join us. Hey oh join in, hey oh join us. Eben Kids be strong, Eben Kids be brave, Eben Kids be strong, together we be brave. Serukan pada dunia. Serukan pada dunia bahwa kita berbeda, kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Tuhan persatukan, Tuhan persatukan. Apa adik-adik? Eben Kids be strong. Hore. Kak Sandi, Iya Kak Trisna. Kak, aku mau nyanyi lagi dong. Boleh? Ayo kita ulangi pujian ini sekali lagi ya adik-adik. Kita katakan hey all join in, hey all join us. Adik-adik ikuti gerakan kakak-kakaknya ya. Kita mau nyanyikan hey all join in. Hey all join in, hey all join us. Hey all join in, hey all join us. Eben Kids be strong, Eben Kids be brave, Eben Kids be strong, together we be brave. Serukan pada dunia. Serukan pada dunia bahwa kita berbeda, kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan.
katakan sekali lagi adik-adik. Hey all join in. Hey all join in. Hey all join us. Hey all join in. Hey all join us. Even kids be strong. Even kids be brave. Even kids be strong. Together we be brave. Bukan pada dunia. Bukan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Even Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Even Kids, Tuhan persatukan. Bersama Even Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Even Kids, Tuhan persatukan. Tuhan persatukan. Tuhan persatukan. Apa adik-adik? Even Kids be strong. Adik-adik, sore hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kakak undang adik-adik semuanya, kita persiapkan hati kita. Mari kita mengambil sikap saat teduh. Amin. Adik-adik, kita bersyukur karena Tuhan itu baik, sangat baik dalam hidup kita. Tuhan telah menjaga kita sepanjang hari, dari pagi, siang, hingga sore hari ini. Sore hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita menaikkan pujian. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Mari kita katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi adik-adik, mari kita katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang terus kami rasakan. Kami bersyukur ya Tuhan, pada sore hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, mari Tuhan memberkati kami.
Sehingga apapun yang kami lakukan sore hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Untuk adik-adik yang menonton di rumah juga, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kak, Iya. kemarin kan Mama suruh aku buat beli permen ke warung. Kenapa Nah, Kak? terus Mama tanya, ada nggak kembaliannya? Nah, tahu nggak sih Kak? Kenapa? Aku jawab sama Mama itu, kembaliannya nggak ada. Loh, kok kamu kayak gitu sih? Kamu berbohong ya? Emang kenapa Kak kalau berbohong? Ya iya, kita nggak boleh berbohong karena berbohong itu dosa. Oh iya Kak, Iya. jadi kita harus katakan tidak pada dosa. Pada dosa. Adik-adik yang ada di rumah pasti tahu kan lagunya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Katakan tidak pada dosa. Hati-hatilah terhadap dosa, karena daya pikatnya luar biasa. Terkadang tak terasa telah tergoda, kita dibawa meluncur ke neraka. Hati-hatilah terhadap dosa. Hati-hatilah terhadap dosa, karena daya pikatnya luar biasa. Terkadang tak terasa telah tergoda, kita dibawa meluncur ke neraka. Mari dekatkan diri pada Mari Tuhan. dekatkan diri kita pada Tuhan, karena kita telah diselamatkan dari kematian yang sangat menakutkan. Katakan tidak, tidak pada dosa. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita terus nyanyikan pujian ini. Mari kita katakan, jangan beri peluang pada dosa. Dosa jangan diberi peluang, temukanlah Tuhan di dalam doamu. Kita akan terima kasih karunia dan menjadi ahli warisnya. Mari dekatkan diri pada Tuhan. Mari Dekatkan diri kita pada Tuhan, karena kita telah diselamatkan dari kematian yang sangat menakutkan. Katakan tidak, tidak pada dosa. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita terus menyanyikan pujian ini. Kita katakan tidak pada dosa. Hati-hatilah terhadap dosa, karena daya pikatnya luar biasa. Terkadang tak terasa telah tergoda, kita dibawa meluncur ke neraka. Mari dekatkan diri pada Tuhan. Dekatkan diri kita pada Tuhan, karena kita telah diselamatkan dari kematian yang sangat menakutkan. Katakan tidak, tidak pada dosa. Mari adik-adik, kita sama-sama katakan dosa jangan diberi peluang. Dosa jangan diberi peluang, temukanlah Tuhan di dalam doamu. Kita akan terima kasih karunia dan menjadi ahli warisnya. Mari kita katakan diri kita pada Tuhan, karena kita telah diselamatkan dari kematian yang sangat menakutkan. Katakan tidak, tidak pada Katakan dosa. tidak. Katakan tidak, tidak pada dosa. Katakan tidak. Katakan tidak, tidak. Sekali lagi adik-adik katakan apa? Katakan tidak, tidak pada dosa. Kak, Ya, kemarin kan di sekolah iya. aku ambil pulpen temanku. Lah, kok kamu kayak gitu? Iya Kak, karena aku nggak punya pulpen, aku mau belajar pakai apa? Tapi kan kamu bisa beli, Kak Sandi. Itu dosa ya Kak? Ya dosa, D-O-S-A. Hah? DOSA? Iya dosa. Kayaknya itu ada lagunya deh Kak. Iya benar ada lagunya. Adik-adik di rumah tahu nggak lagu ini? Pasti tahu dong Kak. Ayo adik-adik kita nyanyikan bersama ya.
dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Mari adik-adik, kita terus nyanyikan pujian ini. DOSA itu dosa. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Mari adik-adik sekali lagi kita katakan DOSA itu dosa. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Kak, Ya, kalau kira-kira kalau aku berantem sama teman aku, kira-kira Tuhan tahu nggak sih Kak? ya Tuhan tahu dong. Masa sih Kak kalau Iya. kalau Tuhan tahu kalau aku berdosa? Ya Tuhan tahu, karena apa? Di dalam firman Tuhan kita diajarkan untuk tidak boleh mencuri, tidak boleh berantem sama teman, kita tidak boleh melakukan hal-hal jahat lah, pokoknya kayak gitu deh. Oh iya Kak, berarti kalau aku berbuat dosa Tuhan melihat dong. Tuhan melihat. Oke, adik-adik, sekarang kita jangan berbuat dosa lagi ya, karena Tuhan melihat kita, Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Seperti lagu Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mari adik-adik kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. mari kita katakan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi yuk adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, Apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, Kak, kayaknya ada yang kurang deh. apa tuh? Kan kita sudah memuji Tuhan nih Kak. Iya. Kita sudah bernyanyi, sudah berdoa, kita sudah menyanyikan yel-yel, tapi kayaknya ada yang kurang, kayaknya kurang afdol gitu Kak. Apa ya Kak? Aku tahu Kak Sandi. Apa itu Kak? Kita mau dengar cerita firman Tuhan. Oh iya, itu yang paling penting, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun Betul. sebelumnya kita mau ngapain dulu Kak? Kita mau menyembah Tuhan dulu ya adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah melompat untuk Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Sore hari ini, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya.
dengan kesungguhan hati kita katakan, aku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus Selamanya. meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita katakan pujian ini sekali lagi adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus Selamanya. Meskipun badai silih berganti, kita tetap cinta. meskipun badai silih berganti Dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi adik-adik kita menaikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus Selamanya. Meskipun badai silih berganti, meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. ya Aba Bapa, ini aku Ya anak. Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Sore hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh menyembah nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, anak-anak-Mu. Biarlah cerita firman Tuhan yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tere, mana ya Tere? Tere. Hai Lisbeth, kenapa manggil-manggil aku? Loh, kok kamu belum siap sih Ter? Siap, memangnya mau kemana? Ini hari Jumat. Terus kalau hari Jumat? Ya ampun, hari ini ada event kids bersama dengan Kak Riki. Oh, aduh, nggak usah lah kita ikut-ikut event kids. Mending kita main aja. Nggak boleh tahu. Ayolah main. Ada loh di sana mainan seru. Gak mau ah. Ayolah, ikut aku aja. Nggak usah event kids. Gak mau.
bareng-bareng ada di sana lo tempat permainan. Nanti kalau kita pergi, gimana nanti kalau kita jumpa dengan Kak Riki? Mana jumpa kita sama Kak Riki? Sosokan. Ya mana tahu kan kita jumpa. Enggak do, ayolah pergi kita. Enggak jumpa kita sama Kak Riki do. Tunggu ya, aku mikir dulu deh. Gak usah lah pikir-pikir. Ayo cepat, ayo. Pergi nggak ya? Ayolah. Si Lisbeth ini susah kali diajak. Ayo Tapi kalau aku ikut, jangan bilang sama mamaku ya. Soalnya tadi aku izin mau pergi event kids. Iya aman. Ayo pergi kita ayo. Oke. Cepat. Hehehe. Udah bilang. Mau kemana kalian? Aduh ada Kan? Hai Kak. Kakak tungguin loh nih Lisbeth sama Terry. Kok nggak datang ke event kids ini, mau kemana? Event kids Kak. Iya. Oh iya ini kami mau pergi event kids loh Kak. Ya bener Kak, mau pergi. Perasaan event kids jalannya ke sana deh, bukan ke sana. Ayo. Tadi kami mau ngajak temen yang satu Kak. Oh iya terus ada yang ketinggalan juga Kak. Aduh. Teman-teman kalian sudah pada nungguin kalian malah. Ayo. Tapi ada teman yang satu Kak tinggalan tadi di sana. Iya benar Kak, iya. Pasti ada yang disembunyiin nih. Adik-adik di rumah tahu nggak apa nih yang disembunyiin mereka nih? Gak ada Kak, gak ada. Bohong ya, ayo jujur. Enggak Kak. Jujur lah. Ya Kak. Iya Pak, bener kan? Iya bohong kan? Duh ketahuan. Ayo bohong kemana sebenarnya? Nggak ikut event kids kan? Kan Tere, tadi aku udah bilangin nanti kita jumpa Kak Riki gimana? Jangan bisik-bisik sini, ayo ngobrol. Kenapa kalian mau pergi kemana? Ayo, jujur aja. Jawab itu ya, jawab tuh. Nah, kalau lah nggak ngaku. Ayo, jujur. Ini Kak. Apa? Ayo apa? Kenapa? Tadi kan Kak. Ya. Kami mau main. Mau main kemana? Itu di sana Kak ada tempat permainan yang seru. Iya Kak, Ya seru banget. ampun, seruan mana sih dibanding sama event kids tuh ada anak yang adik-adik di rumah udah pada seru-seruan dari tadi joget-joget, nyanyi, memuji Tuhan. Emang seruan yang mana sih? Seruan di sana? Enggak deh, enggak jadi. Event kids Kak, event kids yang lebih seru. Kan ini nih, tadi bilang di sana seru, tadi sekarang event kids seru. Kalian ini sedang kompromi sama dosa nih ya, berbohong ya. Bukan Kak. Iya, kalian sudah sepakat tadi kan nggak mau ikut event kids terus mau berbohong kan? Ayo jujur. Ayo. Ini nih Lisbeth yang ngajak Kak. Tuh, Lisbeth. Aduh, kok kamu ajak aja sih Terenya? Tadi itu ceritanya gini Kak. Mm. Itu udah mau ngajak Tere ikut event kids. Terus kenapa nggak jadi? Dia bilang gini, udah kita main aja, event kidsnya lain kali aja. Oh gitu, bener ya Tere ya? Jujur, ayo. Iya deh Kak, iya aku ngaku. Aku yang ngajak dia main. Nggak boleh lain kali begitu. Kalian artinya sudah sepakat untuk berbuat dosa. Itu artinya kompromi dengan dosa. Kalau kompromi dengan dosa, itu kalian sedang kompromi dengan Iblis Kak. iblis. Kalau kompromi dengan iblis nanti kalian dibawa ke dalam neraka. Mau? Enggak mau Kak. Nah, adik-adik di rumah, Tere dan juga Lisbeth, kakak juga mau sampaikan buat adik-adik, mau ngomong sama adik-adik nih ya. Jangan ya tiru ya Lisbeth sama Tere ya. Kalau ada teman kalian ngajak kalian yang enggak-enggak berbuat dosa nih, jangan mau. Nih ya, tadi siapa yang ngajak? Tere ya? Lisbeth lain kali jangan mau diajak begitu ya. Iya, adik-adik di rumah juga begitu. Kalau ada temannya bilang, udah ayo kita pergi aja nggak usah ibadah. Sudah, ambil aja uang mamamu. Sudah, pukul aja dia. Sudah, nyontek aja dia. Tidak boleh, itu namanya kompromi dengan dosa. Nah, kalau dengar-dengar begini nih, kalau kalian lagi kompromi-kompromi dengan dosa nih, lagi sepakat dengan dosa, kakak punya cerita nih tentang orang yang kompromi dengan dosa. Mau dengar nggak? Mau Kak. Adik-adik di rumah tentu mau dengar kan? Nah, kakak punya cerita tentang Ratu Esther. Siapa? Ratu Esther. Iya, nah adik-adik yang ada di rumah, pada zaman dahulu ada namanya kerajaan yang sangat besar di dunia. Namanya Kerajaan Persia. Kerajaan apa?
Persia. Iya, kerajaan Persia ini sangat besar sekali. Banyak orang-orang ada di sana dan kerajaan ini adalah kerajaan yang paling kaya loh adik-adik. Nah, adik-adik yang ada di rumah, di dalam kerajaan Persia ini ada yang memerintah satu raja. Siapa namanya? Yaitu Raja Ahasuerus. Siapa? Ahas. Ya agak susah ya ngomongnya ya. Ya kita bilang aja Raja Weros. Oh, Raja siapa? Weros. Iya adik-adik siapa namanya? Raja Weros. Ahasuerus ini mempunyai ratu sebenarnya. Namanya raja pasti ada ratu. Nama ratunya itu Ratu Wasti. Tapi tahu nggak Lisbeth, Tere dan adik-adik di rumah? Apa tuh Kak? Si Wasti ini, Ratu Wasti ini nggak taat sama Raja Weros. Dia berontak sama Raja Weros, tidak mau mengikuti keinginan Raja Weros. Akhirnya Raja Weros menghukum mati si Ratu Wasti ini. Ngeri nggak? Ya ampun, jahat sekali rajanya jahat Kak. sekali pokoknya. Lalu adik-adik yang ada di rumah, karena Ratu Wasti sudah dihukum oleh Raja Weros, maka Raja Weros berniat mencari ratu yang baru. Ayo siapa yang mau jadi ratu? Aku mau Kak, aku mau Kak. Wah, Raja Weros nih ada yang mau jadi ratu nih. Itu ada juga adik-adik di rumah pengen tuh jadi ratu tuh. Udah Kak, aku aja, Tere aja. Nah, adik-adik di rumah, Raja Weros ini mengumpulkan semua wanita-wanita cantik yang ada di Persia. Iya, aku itu. Aku salah satunya tuh. Ya, kalian cantik. Iya, Memangnya cantik. Kak, memangnya di Persia itu banyak yang wanita-wanita cantik. Banyak sekali. Bahkan ada orang-orang Yahudi atau keturunan Yahudi, perempuan-perempuan Yahudi juga dikumpulkan loh. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mereka dikumpulkan di benteng Susan. Nah, tahu nggak adik-adik? Namanya benteng kan, pasti ada penjaganya. Penjaga benteng Susan itu bernama Mordekai. Siapa? Merdeka. Bukan Merdeka. Mordekai. Oh, Mordekai. Iya. Nah, Mordekai ini seorang Yahudi. Dia itu orang yang taat kepada Tuhan kita, yaitu Yahweh. Dan dia berasal dari Yerusalem. Nah, adik-adik tahu nggak? Si Mordekai ini memiliki sepupu. Namanya Esther. Siapa namanya? Esther. Nah, tapi sebelumnya kan kita kenalnya Esther nih di Alkitab. Tapi nama aslinya Esther itu Hadasa. Siapa? Hadasa. Iya, Hadasa ini juga keturunan Yahudi. Dia tidak punya papa, tidak punya mama. Ya ampun. Iya. Mama sama papanya kemana Kak Riki? Sudah nggak tahu kemana, pokoknya meninggalkan Esther. Sehingga Mordekai mengangkat Esther menjadi sepupunya dan dirawat oleh si Mordekai. Baik nggak Mordekai? Wah, baik sekali. Baik sekali. Dikasih susu nggak si Esthernya? Kenapa? Kak, dikasih susu nggak si Esthernya? sama Dikasih dong, makanannya? akhirnya Esthernya kan sudah besar sekarang. Esther pun ikut pada waktu dikumpulkan semua wanita-wanita cantik itu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, karena dilihatnya Esther yang begitu cantik, baik, perawakannya bagus, pakaiannya juga indah. Raja siapa tadi ayo? Raja siapa dia adik? Weros. Iya, Ahasuerus. Raja Ahasuerus melihat dari jauh, itu ada perempuan cantik. Tolong prajurit panggil dia. Namanya siapa tadi? Esther. Iya, karena Esther dilihat cantik dan baik, maka Esther pun diangkat menjadi ratu di Persia. Yeay. Dia pakai mahkota nggak Kak Riki? Kenapa? Pakai mahkota nggak? Pakai mahkota tuh, lihat tuh nama mahkotanya bagus Keren sekali. sekali. Cantik nggak Esthernya itu nah? Cantik kayak aku Kak. Iya kayak kamu ya benar. Nah adik-adik yang ada di rumah, tapi Raja Ahasuerus juga mengangkat satu perdana menteri. Nah adik-adik di rumah dan siapa? Lisbeth dan juga Tere, perdana menteri itu adalah pemimpin tertinggi di daerah itu. Selain raja, di bawahnya raja ada namanya perdana atau pejabat tinggi atau perdana menteri namanya. Nah dipilihlah yang bernama Haman. Nah adik-adik tahu nggak, Haman ini bukan dari keturunan orang Yahudi. Dia ini dari keturunan yang tidak percaya sama Tuhan, musuh bebuyutannya orang Israel. Akhirnya raja mengangkat Haman dan semua pegawai istana dan semua rakyat Persia
harus taat dan tunduk sama si Haman ini. Ya ampun. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tapi ada satu orang nih yang tidak mau tunduk dan taat sama si Haman. Siapa itu Kak? Loh kok bisa Kak? Iya, dia bilang, saya tidak mau tunduk sama Haman. Loh, siapa ya kira-kira adik-adik? Siapa? Oh Mordekai. Iya, Mordekai itu orang yang taat menyembah kepada Tuhan. Maka ketika dia disuruh berlutut taat sama si Haman, dia bilang, tidak, saya tidak mau berlutut di depan manusia. Saya hanya mau berlutut di depan Allah saja. Dan saya hanya mau menyembah Allah saya saja, katanya si Mordekai. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika Mordekai berkata seperti itu, Haman sangat marah. Wah, nggak sopan ini si Mordekai ini. Dia tidak mau taat sama saya. Pokoknya saya harus menghukum Mordekai dan semua orang Yahudi yang ada di Persia. Wah. Ya ampun, jahat sekali. Iya, jahat sekali si Haman ini. Dia tidak mau ada yang memberontak atau yang tidak mau taat sama si Haman. Semua orang Yahudi, si Mordekai, termasuk siapa ratunya? Esther. Esther juga pasti akan dihukum karena Esther keturunan Yahudi. Haman sangat kejam loh adik-adik yang ada di rumah dan juga Esther, Tere dan juga Lisbeth. Tapi karena Haman sudah mengumumkan itu, maka Mordekai orang Yahudi dan juga Esther sangat ketakutan. Nah, Esther pun memerintahkan Mordekai untuk mengumpulkan semua orang Yahudi. Mordekai, katanya, ya tuanku, Ratu Esther, ada apa? Kumpulkan semua orang Yahudi yang ada di Persia ini. Kita harus berdoa kepada Tuhan selama 3 hari. Kita harus melawan si Haman. Si Haman sudah bersekongkol nih sama prajurit-prajurit yang ada di kerajaannya siapa tadi? Si Weros. Iya, bahkan si Haman mau bersekongkol dengan Raja Ahasiweros untuk menghukum orang Yahudi dan juga Ratu Esther. Dan Mordekai. Iya, mau dibunuh adik-adik. Ya ampun. Lalu berdoalah Esther, Mordekai dan semua orang Yahudi berpuasa berdoa selama 3 hari loh adik-adik. Terus bayangin. Kak Riki. Iya. Terus doa mereka dijawab Tuhan enggak? Nah, akhirnya Esther memberanikan diri datang kepada raja adik-adik. Dia katakan dalam hatinya, ya Tuhan tolonglah aku takut menghadap raja. Loh sebenarnya kenapa ya kok ratu takut menghadap raja? Nah adik-adik yang ada di rumah, Lisbeth dan juga Tere, di Persia itu siapapun yang menghadap raja tidak boleh sembarangan, termasuk ratu. Jadi si Esther ini takut, Ratu Esther ini. Kira-kira aku diterima enggak sama raja ya, kedatanganku diterima raja enggak ya? Kira-kira raja mengeluarkan tongkatnya enggak sebagai tanda dia sayang sama aku, kata Esther. Lalu dia sangat takut. Dia takut karena kalau sampai Ratu Esther tidak diterima, maka Ratu Esther akan dihukum mati oleh Raja Weros. Iya loh adik-adik. Nah apa yang terjadi? Yang terjadi raja mengulurkan tongkat emasnya kepada Ratu Esther dan Ratu Esther pun mendekat menyentuh tongkat itu. Artinya Ratu Esther diterima. Wah puji Tuhan Lisbeth. Iya puji Tuhan ya adik-adik yang ada di rumah. Nah tidak sampai di situ adik-adik. Setelah Ratu Esther diterima oleh Raja Ahasiweros ini, Raja Ahasiweros bertanya kepada Esther, Esther ratuku, apa yang engkau inginkan untuk aku berikan kepadamu? Tenang saja, apapun yang engkau minta akan kuberikan. Bahkan setengah dari kerajaanku ini akan kuberikan kepadamu. Wah, luar biasa sekali Raja Ahasiweros ini sangat sayang kepada Ratu Esther. Apa yang terjadi? Ratu Esther pun memberitahukan kejahatannya. Siapa tadi? Haman. Kejahatan Haman, dia katakan kepada raja, Raja, tuanku raja, aku ini sangat terancam sekarang ini. Aku dan rakyatku orang Yahudi sangat terancam. Oh, raja sangat marah. Siapa yang berani mengancam ratuku? Katakan kepadaku, ratuku, katanya. Iya raja, ada yang mengancam kami akan membunuh kami semua orang Yahudi, saya dan juga Mordekai. Mordekai
Mordekai orang yang sudah menolong aku itu juga mau dibunuh. Siapakah orangnya? Akan aku hukum sekarang. Lalu si Haman dari jauh melihat Ratu Ester bercerita dengan Raja Ahasuerus. Haman pun mulai ketakutan. Ya ampun, Ratu, jangan cerita Ratu, janganlah. Itu dia, si Hamanlah yang akan membunuh orang-orang Yahudi dan juga kami, saya dan juga Mordekai. Wah, raja sangat marah, raja sangat-sangat kesal. Lalu disuruhlah prajurit untuk memanggil Haman. Prajurit, panggil Haman. Lalu dipanggillah Haman, lalu dikatakan kepada prajurit itu, gantung dia. Ya Di ampun. mana? Iya, di mana kami akan gantung raja? Oh, raja, di sana ada gantungan yang dibuat untuk menghukum si Mordekai. Gantung dia di situ, kata Raja Ahasuerus. Lalu akhirnya orang Yahudi dan Ratu Ester serta Mordekai selamat, tidak jadi dihukum. Yeay! Yang dihukum malah siapa? Si Haman yang sudah berencana, yang sudah apa tadi? Kompromi dengan dosa. Dialah yang mendapatkan hukuman. Oh Kak, berarti orang-orang yang kompromi dengan dosa itu harus dihukum ya Kak Riki? Iya, jadi orang-orang yang kompromi dengan dosa adalah orang-orang yang tidak mendapatkan kasih karunia Tuhan. Jadi kalau misalnya nih, tadi nih Tere sama Lisbeth, yang ngajak tadi siapa? Tere ya? Tere Kak, Iya, Tere. kalau Ya, Kak, tadi aku. Tere nih ngajak Lisbeth untuk gak beribadah kepada Tuhan, itu sudah kompromi dengan dosa. Seharusnya kalau Tere tadi tidak jujur nih, Tere dapat hukuman dari Tuhan. Tapi karena Tere sudah jujur, Lisbeth sudah jujur dan sudah berjanji tidak mau mengulangi lagi ya. Iya Kak. Akhirnya Tere akan mendapatkan perlindungan Tuhan dan dapat berkat dari Tuhan. Untung Sama aja. seperti tadi, si Haman karena tidak mau mengakui dosanya, karena dia terus-menerus bersekongkol atau kompromi dengan dosa, akhirnya dia dihukum mati. Tapi Kak Riki, Iya. apa sih arti kompromi itu? Aku nggak tahu. Kompromi itu artinya bersepakat, berdiskusi, saling setuju. Kayak misalnya kayak tadi, kan harusnya si Lisbeth beribadah, terus diajak sama Tere untuk tidak beribadah. Nah itu artinya kompromi. Akhirnya Lisbeth mau nggak diajak sama Tere, mau kan? Mau lah Kak. Nah itu kompromi namanya. Itu namanya Iya, kompromi. Sama kayak teman-teman adik-adik yang ada di rumah. Kalau adik-adik di rumah diajak teman-temannya untuk berbuat dosa, lalu kalian mau, itu namanya kompromi dengan dosa. Maka firman Tuhan hari ini yang kita akan baca dari Amsal pasal yang ke-14 ayat 26. Yuk kita baca sama-sama ya, Tere, Lisbeth ya dan adik-adik di rumah ya. Kita baca-baca Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada pelindungan bagi anak-anaknya. Sekali lagi ya, ini Tere nggak kelihatan ini ya. Ayo nggak apa-apa, nggak kelihatan. Nah kita baca sama-sama ya firman Tuhannya ya. 1, 2, 3. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Iya, jadi kalau kita tidak kompromi dengan dosa, Tuhan pasti melindungi kita, memberkati kita, menyertai kita. Bahkan Tere sama Lisbeth yang masih kecil ini pasti diberkati pertumbuhannya sama Tuhan. Adik-adik di rumah juga begitu. Kalau mau diberkati Tuhan, kalau mau menjadi anak yang pintar, ingat ya, jangan kompromi dengan dosa. Kalau ada yang mengajak untuk berbuat dosa, mengajak berbohong, mencuri, apalagi tadi? Mencontek Kak. Menyontek, apalagi? Berantem, itu ya, yang ngejek-ngejeki dan segala macamnya. Yang pokoknya yang berbuat dosa, kalau ada teman yang ngajak berbuat dosa dan ngajak tidak mau beribadah dan tidak mau dengarkan firman Tuhan, jangan mau diikuti ya adik-adik di rumah ya, Lisbeth sama Tere ya. Iya Kak. Iya, kita harus janji sama Tuhan, mau dengar-dengaran apa kata Tuhan, takut akan Tuhan supaya kita diberkati. Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah ya. Lisbeth, Tere.
Kakak punya lagu nih, adik-adik di rumah pasti tahu lagunya. Apa tuh Kak? Ini nah lagunya. Kak, Apa sih itu? aku tahu. Apa itu? Jagalah hatimu Oh terhadap iya. dosa. Ayo adik-adik di rumah, kita nyanyi bersama-sama. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Apa? Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Yang pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Ya, jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena apa? Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Yang pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum ya adik-adik. Biar hidupmu buat Yesus. Sekali lagi, buat hidupmu Yesus tersenyum ya. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Hore! Nah adik-adik yang ada di rumah, takutlah akan Tuhan senantiasa karena orang yang takut akan Tuhan ada masa depan. Jangan kompromi dengan dosa. Jaga hatimu terhadap dosa. Ingat, buat hidupmu ya agar Yesus tersenyum melalui hidupmu ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami, mengajarkan kami, agar kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini tidak kompromi dengan dosa. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami ikut-ikutan, ikut melakukan dosa, ikut tidak mau beribadah kepada Tuhan, ikut-ikutan banyak lagi perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus, dan tolonglah kami yang masih kecil ini, agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan kami boleh menjaga hati kami terhadap dosa, dan kami juga boleh memiliki masa depan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua anak-anak yang ada, yang menonton tayangan kami pada saat ini, kiranya mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa juga Tuhan Yesus, biarlah kiranya bangsa dan negara kami diberkati Tuhan, para pemimpin-pemimpin, Bapak Presiden, Bapak Polisi, Bapak tentara, bahkan semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami anak-anak-Mu yang masih kecil yang menonton tayangan ini, berikan kami kepintaran, kami yang masih kecil berkati pertumbuhan kami, dan kiranya firman Tuhan menolong kami menjadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati tayangan Eben Kids ini ya Tuhan, pakailah menjadi saluran berkat-Mu, sehingga melalui tayangan ini
Banyak kami anak-anak kecil yang menonton tayangan ini. Diberkati Tuhan, iman kami bertumbuh. Bahkan untuk kakak-kakak Eben Kids, Tuhan berkati agar semakin semangat melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Nah, Kak Trisna, Iya. kita sapa yuk adik-adik yang mengikuti ibadah. Ayo Kak, kita sapa adik-adik yang ada di rumah. Iya Kak, jadi ini ada adik-adik yang terus setia mengikuti ibadah kita. Yang pertama Wah, luar ada biasa. Kenatra Anicota dari Sidoarjo. Sidoarjo. Halo. Hai. Dan yang kedua ada siapa nih Kak? Ada adik Orjora dari GPIN Agape Batu Marta 2. Hai Jora. Jora, halo. Dan yang ketiga, yang terakhir nih Kak, Wah. ada Sean dari Tanjung Enim. Hai Halo Sean. Sean, terima kasih. Kak, Ya, udah gak terasa ya, sudah 1 jam. iya. Sudah 1 jam kita memuji Tuhan, kita sudah beribadah. Sekarang kita mau berpisah, kita mau Ih, selesai sedih beribadah. banget. Tapi jangan takut ya adik-adik, jangan khawatir. Karena minggu depan kita masih ketemu lagi di hari yang sama dan di waktu yang sama, yaitu di hari Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Nah, adik-adik yang ada di rumah, saat ini sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita akan menyanyikan Yel Yel Eben Kids Ministry. Ayo kakak-kakak Eben Kids, kita semua maju ke depan. Mari kita nyanyikan Yel Yel Eben Kids Ministry. Join in, hey all join us. Join in, Hey all, join us. Hey all, join in. Hey all, join us. Eben Kids be strong, Eben Kids be brave, Eben Kids be strong, together we will we bless. Serukan pada dunia. Bukan pada dunia bahwa kita berbeda. Tuhan Beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan bersatukan. Hey all join in, hey all join us, hey all join in, hey all join us. Eben Kids Be is strong, strong, Eben Kids be is brave, brave, Eben Kids is strong, strong, together we we Serukan pada dunia. serukan pada